Untuk tahun ini memang hampir sebagian besar itu diusulkan untuk formasi ASN P3K tahun 2023. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait P3K Guru tahun 2023. Malam ini Mimin akan membahas terkait sebuah headline yang berjudul sebanyak 1.139 guru honorer di Pemkab Oku, Ogan Komering Ulu diprioritaskan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian yang update dan terpercaya. Tahun ini pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU memprioritaskan 1.139 tenaga guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Tidak hanya formasi guru saja, Pemkab Oku juga mengusulkan 851 tenaga kesehatan dan 149 tenaga teknis. Untuk guru ada sebanyak 1.139 formasi yang diusulkan. Diprioritaskan diangkat menjadi P3K tahun ini. Tenaga kesehatan sebanyak 851 formasi serta 149 formasi untuk tenaga teknis. Kabar ini disampaikan Kepala BKPSDM Oku, Bapak Mirdaili ya, kemarin di Batu Raja. Beliau menjelaskan bahwa tahun ini Pemkab Oku berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer untuk jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya tentunya ya. Komitmen ini dibuktikan dengan mengusulkan lebih dari 1.000 formasi untuk P3K Guru tahun ini. Nah, ini cukup banyak yang diusulkan oleh Pemkab Oku sebagai bukti komitmen dari pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan tenaga honor. Seperti yang teman-teman tahu, kalau sesuai dengan peraturannya, per November tahun ini memang tenaga honorer itu di instansi pemerintah itu sudah mulai akan dihapuskan dalam tanda kutip ya. Menurutnya, usulan formasi tersebut sudah disampaikan ke Menpan RB sejak 30 Maret dengan harapan dapat disetujui sesuai kebutuhan pegawai Pemkab Oku. Mengingat kebutuhan pegawai di Pemkab Oku cukup lumayan besar. Mirdaili menambahkan Pemkab Oku terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek untuk mendukung para tenaga honorer di wilayah itu untuk menjadi prioritas diangkat sebagai guru P3K tahun ini. Besar harapan kami agar semua guru-guru di Pemkab Oku dapat terangkat di seleksi tahun ini. Jadi beliau memang benar-benar berharap ya. Sudah berkoordinasi juga. Menurutnya saat ini Pemkab Oku sedang menunggu informasi formasi yang akan disetujui oleh Menpan RB sebanyak berapa formasi. Disetujui atau tidak saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Yang jelas kuota yang diusulkan ini sudah diverifikasi sesuai kebutuhan di daerah kami. Jadi memang sekedar informasi bagi teman-teman, keputusan terkait ACC total formasi yang dibuka berapa itu memang menunggu keputusan dari Panselnas, dalam hal ini adalah teman-teman Menpan tentunya ya. Dia menyatakan belum dapat memastikan apakah pegawai non-ASN ini nantinya tidak melalui tahap tes dan pemberkasan kembali untuk diangkat P3K, termasuk terkait dengan penempatan di sekolah asal untuk guru. Untuk mekanismenya, kami menunggu arahan dari Panselnas tentunya, baik itu dari Menpan, BKN, maupun dari Kemendikbud. Jadi terkait bagaimana proses mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2023 ini memang menunggu nanti hasil keputusan dari teman-teman Panselnas tentunya. Yang pasti tunggu saja informasi dari pemerintah pusat. Kami juga dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk menanyakan perihal tersebut. Setelah mendapat informasi dari Panselnas akan segera kami umumkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, beliau menghimbau para tenaga honorer tidak mudah termakan isu yang berkaitan dengan pengangkatan P3K. Seperti oknum yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan sejumlah uang ya, ataupun pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan dalam perekrutan tenaga ASN P3K tahun 2023 ini. Sekedar informasi, kemarin memang banyak kejadian, ada beberapa yang menjadi calo dan pungli untuk perekrutan P3K tahun 2022 kemarin ya. Sekedar informasi, memang untuk perekrutan P3K ini memang teman-teman tuh tidak dikenakan bayaran atau tidak membayar ya. Untuk tahun ini memang hampir sebagian besar itu diusulkan untuk formasi ASN P3K tahun 2023. Termasuk bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan yang sudah lulus passing grade, tetapi di tahun kemarin pun belum mendapatkan penempatan.
Jadi kabar baiknya, hampir sebagian besar di antara 1.100 itu ya, 1.139 itu teman-teman akan mendapatkan formasi. Nah, yang jadi masalah adalah sekedar informasi, aplikasi untuk formasi ini langsung diambil dari data Dapodik teman-teman di sekolah. Kalau memang datanya akurat, kebutuhannya akurat, maka memang harusnya teman-teman yang mengajar di sekolah negeri tentunya itu sudah disusun penggunaan rasionya menggunakan aplikasi pemetaan guru, SIM PG ya. Jadi kebutuhan guru yang saat ini ditentukan atau di mapping oleh teman-teman BKD maupun dari Dinas Pendidikan tentunya ya, itu diambil dari SIM rasio secara otomatis. Nah, Mimin sampaikan memang ada cukup banyak yang dibuka di sini seperti guru agama Hindu, agama Islam, Katolik, kemudian sampai yang terakhir adalah guru TIK. Ya, jadi memang untuk OKU tahun ini hampir semua itu kabar baiknya mendapatkan jatah. Jadi teman-teman yang memang sudah mengajar di negeri dan sudah lebih dari 3 tahun itu nanti tinggal menunggu metode observasi dan menunggu juknis terbaru ya. Tapi yang jelas Mimin dapatkan memang tahun ini tetap menggunakan metode observasi tetapi menggunakan tes CAT, Computer Assisted Test ya. Jadi teman-teman akan menilai diri sendiri, yang kemarinnya teman-teman itu dinilai oleh orang lain. Nah, ini adalah informasi untuk pemerintah Kabupaten Oku, Sumsel ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait informasi ini, sama satu lagi, data ini Mimin dapatkan official ya. Jadi Mimin perlu sampaikan data resmi atau data asli hanya milik teman-teman dari Pemkap Oku tentunya ya. Mimin di sini hanya bersifat prediksi yang belum tentu benar ya. Tapi nanti ditunggu saja informasinya, teman-teman bisa cek apakah memang sesuai atau tidak. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.